taruh di bagian bawah boy. Nah, modal terjangkau. Ini gimana ya? Atau nggak bisa diputar boy setir? Yo, hello boy, berjumpa lagi dengan saya Indi Friends. Baik, hey, baik-baik, puji Tuhan kalau baik-baik. Nah, oke boy, jadi pada video kali ini kita akan lanjut project modifikasi tipis-tipis ke 3JDM dengan pemasangan sebuah penstabil stang. Karena Hyrax itu kalau pakai ban cacing, kemudian nggak pakai stabilizer stang ini, wah kayak kurang enak aja dikendarai boy. Selalu ngeleyang-leyang. Dan kali ini kita akan pasang dua stabilizer stang ke 3JDM untuk bereksperimen modifikasi lagi. Kira-kira seperti apa hasilnya nanti ya tapi sebelum lanjut tonton videonya, jangan suka dengan dunia modifikasi roda 2 dan sering nonton video di channel ini serta belum subscribe, silahkan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar bertemu ini dengan motor-motor keren boy. Nah oke boy, kemarin di 3JDM kita sudah beberapa kali buat test ride tapi ternyata ada yang kurang boy. Nah setelah kita mengumpulkan dana, terbelilah ini sebuah stabilizer stang. Nah ini stabilizer stang sesuai request subscriber, aku baca di komentar video sebelumnya yang ini bahwa tambahin variasi stabilizer stang depan supaya tampilannya enggak kosong boy. Oke, tak turutin. Kali ini kita akan coba enggak nanggung-nanggung untuk membuat stabilizer ke 3JDM ini dua dipasang satu kali supaya ala-ala pro pure motai boy. Aku juga penasaran gimana rasanya kalau 3JDM ini atau motor ban cacing menggunakan dua stabilizer sekaligus, karena kebanyakan kita selama eksperimen modifikasi hanya satu stabilizer stang dan itu cukup membantu banget boy. Oke, sebelum kita eksperimenkan pasang stabilizer stang ini ke 3JDM, pertama kita unboxing terlebih dahulu boy. Jadi untuk stabilizer stang di sini aku ambil matris lagi. Ini harganya cukup terjangkau, yaitu hanya 300.000 sekian yang model pendek dan seperti ini. Supaya terlihat lebih mewah dan serasi dengan yang satunya ini cuma modelkan karbon Scotland. Nah, kini kita juga akan buat seperti ini agar tampilannya yang kayak matris paling mahal. Oke, kita rubah ini terlebih dahulu. Oke, supaya bisa terlihat ala karbon seperti ini, kita menggunakan sebuah Scotland karbon 6 dimensi. Kalau kalian minat mau beli stiker karbon 6 dimensi seperti ini, harganya cukup terjangkau. Linknya juga ada di deskripsi, nanti tak cantumin boy ya. Oke, kita buat seperti ini supaya rapi, enak dilihat boy. Oke, setelah terpotong langsung saja dipasang. Caranya gampang banget boy ya. Ini cara low budget kalau kalian ingin membeli stabilizer yang terlihat elegan namun harganya cukup terjangkau boy. Ya, ini dibungkus ke bagian sini, tapi usahakan sambungannya ke bagian samping supaya nggak terlihat boy ya. Minimal taruh di bagian bawah boy. Nah, gampang banget kan, cuma tinggal dikletkan seperti ini. Supaya yang lemnya lebih maksimal boy ya, dibakar pada bagian ujung-ujungnya sini, lalu tinggal ditarik seperti ini dan oke deh boy. Sudah auto rapi kan, terlihat seperti stabilizer matris yang ala-ala karbon seperti itu, padahal cuma modal terjangkau boy. Oke, sudah beres. Nah, setelah dipasang karbon hasilnya seperti ini, sekilas sama dengan stabilizer matris yang model karbon, padahal ini cuma modal Scotland doang boy. Oke, selanjutnya sebelum kita eksekusi ada lagi boy, yaitu bracketnya ini. Bracket di sini kita cuma pakai bracket CNC by Arumi Motors, harganya juga lumayan terjangkau boy, yaitu hanya 90 ribuan. Linknya juga di deskripsi semuanya boy. Di sini kita ambil dua warna merah supaya looknya dapat dengan stripping 3JDM sana boy. Suka dari bahan CNC Arumi ini tuh warna merahnya warna anodis, jadi awet kalau misalnya bahan ini kalian gunakan untuk harian. Serta ini juga terbuat dari CNC, jadi untuk kekuatan, kerapian serta detailing finishnya itu nggak diragukan lagi. Memang bener-bener ini sangat mulus banget ya. Harganya cukup terjangkau, kualitas seperti ini ya cukup worth it sih. Oke, kita langsung saja coba pasangkan ke sana, tapi sebelum kita pasang ke 3JDM, kita buat sketsa dulu. Karena kalau pasang stabilizer bagian depan itu kayaknya harus dibuatkan dudukan plat sendiri dan harus ngelas boy. Kira-kira seperti apa tutorialnya memasang stabilizer stang ke Honda Tiger seperti ini? Barangkali kalian ada yang minat ya, langsung saja kita eksekusi sekarang. Di sini kita akan buat sketsanya terlebih dahulu, platnya nanti kira-kira kayak gimana. Ya, supaya kalau tukang lasnya nanti tinggal membuat platnya boy. Di sini kita buat agak besar sedikit. Kenapa? Supaya nanti kalau jaga-jaga di sana besi platnya nggak ada yang tebal, itu ya masih cukup mumpuni. Kalau pakai yang tipis kemudian agak lebar boy ya. Nanti besarnya seperti ini dan di sini lubang bautnya boy ya.
Oke, sekarang kita coba langsung eksekusi ke motornya. Dan kita buatkan dulu kedudukan atau titik platnya nanti kayak gimana. Usahakan tingginya sejajar dengan as bottom shock paling bawah. Lalu kita kasih tanda supaya tukang lasnya nanti tinggal mengelaskan ini boy. Oke, kita buat belok kanan kiri nandok atau enggak ke bracketnya. Kalau kanan oke, beres. Kiri juga kayaknya ini sudah enggak nandok boy ya. Berarti tinggal lanjut kita bawa ke tukang lasnya boy. Panasi dulu boy. Enaknya karburator ini nggak perlu dipanasin lama-lama. Walaupun dari pagi nggak hidup, satu kali gas langsung hidup bisa jalan boy. Beda dengan karburator standarnya. Jadi untuk tempatku dengan tempat pengelasan itu lumayan jauh boy. Ada kurang lebih 20 menitan ya. Kali ini kita bawa 3 JDM untuk tes berjalan lumayan jauh. Jadi ini helikopternya dapat cuma di RPM bawah. Kalau di sudut satu kali langsung bisa jalan boy. Ban kecil buat nikung. Tarikannya ditanjakan juga, powernya dapat banget. Cuma kakiku sungwer boy. Ini anyes-anyes gimana gitu. Soalnya bensinnya kayaknya pengabutannya banyak yang keluar karena terlalu boros kita setir boy. Jadi kalau kalian nonton video-video sebelumnya kita buat karbu PWK plus timing drumbernya kan ini ya. Kalian yang belum nonton bisa tonton videonya di atas ini. Jadi timing drumbernya itu bisa beritme tapi hanya stasioner di RPM rendah dan buat jalan rendah boy. Kalau buat gas tinggi ya kayak gitu, tetap masih kendu-kendu kayak kita pakai timing kuda di on kan boy. Karena ini hanya rekayasa pengapian doang boy ya. Waduh, jalannya ngebok, ada auto lagi. Untung remnya pakem boy. Jadi motor kalau buat harian itu minimal rem depan belakang ada boy ya. Karena rem itu sangat penting banget boy. Kecuali kalau motor kalian cuma buat show-showan, buat balap ya nggak apa-apa sih pakai rem salah satu aja. Tapi kalau buat harian kayaknya sih saran ya depan belakang kayak gini boy. Oke, kita sudah mulai masuk ke jalan raya. Sebenarnya aku agak susah boy bawa motor trottolan gini ke jalan raya. Kenapa? Karena nggak ada spionnya gitu. Dan suaranya memang menghelikopter banget, berbagi kuping banget boy. Ini kalau mungkin nggak pakai mic yang aku pakai sekarang, memang suaranya cukup kedengaran, cukup kuat banget boy. Sudah lama banget nggak tes ride di jalan raya seperti ini pakai ban cacing boy. Ya nggak ada klakson. Klakson juga merupakan hal paling penting sebenarnya kalau berjalan boy ya. Ada mobil gitu tiba keluar gitu buat syarat ya. Nah ini jalannya cukup rame dan semoga aja nggak ada stabilo-stabiloan boy. Kalau sampai ada stabilo, waduh habis sudah ini boy ya. Karena motor kita pakai knalpot racing, nggak pakai spion, nggak pakai body, nggak pakai plat nomor. Memang pas ini. Tapi semoga aja nggak ada razia-razia di depan. Biasanya ada tapi semoga kali ini nggak ada boy. Walaupun soalnya berbeda seperti ini tapi enak kok dibuat jalan seperti ini boy. Kalau kalian terbiasa, kalau nggak terbiasa mungkin apa motor kok ceku seperti itu ya. Jadi ini satu kali gas mau gitu bensinnya langsung kerosok boy. Ya ini ada Pertamina. Jadi kita akan menjadi sahabat Pertamina kalau menggunakan knalpot JDM ini boy. Memang suaranya, aduh ada apa polisi, untung bukan penilang boy. Kalau memang pas razia biasanya langsung dihentikan loh gitu. Biasanya di bawah sini tuh ada razia-razia Pak Pol, tapi semoga aja ini nggak ada boy ya. Kurangi kecepatan. Biasanya pas di box ini loh boy. Semoga nggak ada sih. Ayo ada. Oh ada yang nggak pakai helm berarti nggak ada tandanya. Oke kita gas. Walaupun buat pelan brebet tapi kalau langsung digas nggak boy. Nah cuma di depan sini untuk tempat pengelasannya kita akan berhenti dan bertanya, semoga aja bisa ya. Oh tuh nggak ada orangnya ya. Wah udah jauh-jauh datang tapi nggak ada orangnya ya. Zong ini ke freeway ya. Oke kita tanya kira-kira bisa nggak boy ya. Pak boleh membalas?
Ada besi plat di sini. Cuma bikin besi plat begini kong selas di rangka motor. Itu yang ada besi plat yang tebal bagaimana? Nah tebal apa sih? Oke boy, masih dicarikan besi-besi plat. Apakah ada atau tidak? Ini tebal begini. Boleh itu pak. Kamu bor? Enggak. Oh iya sih, bor baut 12 pak itu cuma. Ini? Baut 12. Nanti DP ini cuma molas di rangka motor. Seperti yang modul. Iya. Oke boy, ternyata bisa. Kita akan mundurkan motornya terlebih dahulu dan molas di sini pak. Iya di muka sini. Bisa bapak? Lebih rapi ya Pak. Ada tang bapak atau nak kunci 8 begitu, cuma DP negatif boleh kan pak? Oke baik, jadi karena dilas seperti biasa baut akinya dilepas terlebih dahulu, lebih khususnya baut negatif boy. Jadi ini supaya akinya nanti nggak kongslet. Nah oke, mantap sih berarti terpasang. Dia mau taruh apa? Lampu apa? Oh panas. Bracket dang, lampu gitu dang. Jadi cuma pakai bracket tuh ini bapak. Oke, beres. Berapa bapak? 30 jo. C50 jo bapak. Oh iya, kasih lagi. Kasih bapak ya. Dari mana? Dari Dumoga. Moka. Iya. Kalau kita Lola. Oh Lola bapak, aku dekat itu. Pasar Lola. Ya makasih bapak, permisi dulu. Oke boy, akhirnya sudah selesai kita laskan tadi. Jadi bapak tadi itu langgananku dulu waktu aku kuliah untuk ngelas-ngelas alat-alat motor yang ini aku buat boy. Oke, sekarang di JDM bagian depannya sudah komplit, bracketnya sudah jadi. Tadi besinya sih tak lihat memang pas sesuai target. Rencana padahal tadi itu agak kecil, cuma kalau dibuat kecil itu takutnya kalau dapat besi yang agak tipis seperti ini. Jadi besinya tadi dapat agak tipis tapi yang paling mujur dan untung agak lebar. Semoga aja kuat sih nanti. Kita belum tahu kepastiannya kayak gimana sebagai bracketnya. Sekarang kita langsung aja balik ke kos, dan dari tadi kita berjalan nggak ketemu dengan herek sama sekali, karena di daerahku sini herek serondolan seperti ini tuh yang setauku kadang ada tapi cuma 1-2 orang, nggak sampai 3 boy, cuma 1-2 orang, 2 dengan Tiger JDM. Tapi yang model seperti ini full trondol Tiger ya, baru Tiger JDM ini.
karena hidup di daerah perkotaan motor seperti ini tuh sangatlah kurang worth it boy. Kita kan cuma motor-motor konten, jadi ya nggak apa-apa boy. Nah, setelah dilas seperti inilah kondisi bracketnya boy. Di sini tampak kotor banget, masih ada taik-taik bekas las tadi. Dan waduh, ini kok kebakar, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bracketnya sudah kepasang boy ya. Dan di sini kita harus repaint supaya meminimalisir pengaratan boy ya. Oke, sebelum kita repaint kita bersihkan terlebih dahulu kerak-kerak bekas catnya tadi dan usahakan agar rapi ya, kita duduk seperti ini boy. Sebenarnya didempul supaya lebih bagus agar rapi, cuma karena kita cuma eksperimen ya, untuk sekarang seperti ini aja dulu, baru nanti langsung saja kita repaint boy. Repaint pakai pilok aja boy. Selanjutnya kita sudah tutup gunakan kertas boy. Nggak apa-apa ya, kita tutup seperti ini agar hitam-hitamnya nggak lari ke lain-lain boy ya. Oke, kita fokus ngecat ke bagian habis dilas, cuma menggunakan cat samurai kalengan doang boy ya. Catnya cuma bagian depan sini boy. A few minutes later. Oke, setelah di repaint hasilnya seperti ini boy. Karena di luar sudah gelap, jadi kita pindah ke dalam aja. Dan besinya di sini walaupun tadi beliau bapaknya sudah umur lanjut usia, tapi di sini presisi dengan bagus, dengan bahannya lurus oke. Dan memang ukurannya ya mentok banget boy. Belok kanan seret, nah agak mentok kan di sini, tipis kikis. Kemudian sama belok kiri juga tipis boy. Oke, sekarang langsung saja kita eksekusi pasang stabilizer stangnya boy. Oke, baik, kita cari kedudukan yang pas seperti ini atau seperti ini ya. Kayaknya lebih enak dilihat kalau yang ini ada di samping sebelah kanan ini boy, jadi nyetelnya nanti lebih enak. Nah, seperti kita tes di awal tadi. Selanjutnya kita pasang bracketnya terlebih dahulu. Nah, bracketnya di sini modelnya seperti ini, jadi kita masangnya harus lepas suspensinya boy. Wow, warna goldnya sudah mulai agak memudar. Jadi ini kemarin berarti bukan asli original Thailand boy ya. Oke, apakah PNP benar untuk AS26 atau enggak ini? Oke, bisa masuk. Dan tinggal yang satunya lagi boy. Oke, bisa masuk, berarti ini memang benar khusus untuk AS26. Nah, jadi 2 tingkat seperti ini. Oke, kita pasang kembali asoknya dulu. Oke, pertama kita pasang bracket paling bawah terlebih dahulu ke bagian stangnya di sini boy. Di sini bracket CNC-nya sudah ada dratnya, jadi cukup enak, tinggal PNP seperti ini. Kemudian bagian atasnya sini, supaya nanti tinggal setel kira-kira kedudukan jaraknya itu yang enak kayak gimana boy. Sudah terpasang masing-masing ke bracketnya sini. Sekarang kita pasang mulai dari yang paling bawah terlebih dahulu. Untuk bawah di sini kita menggunakan bushing kecil seperti ini supaya nggak terlalu mepet dengan bracketnya boy. Lanjut yang atas, jaraknya kira-kira seperti gimana yang enak boy. Kalau kayak gini gimana ya, atau kurang ke atas sedikit aja ya. Untuk bagian tengahnya di sini kita tambahkan bushing. Bushingnya di sini kita ukur dengan jaraknya ya. Kalian bisa sesuaikan jaraknya bagaimana. Kita di sini menggunakan ukuran dengan jarak 3 cm. Dipasang kayak gini ya. Kira-kira kedudukannya dicari yang presisi yang pas kayak gimana supaya atas dan bawah itu presisi sama, nggak ada yang terlalu kelewatan boy. Kalau dirasa sudah presisi, tinggal dikencangkan. Dikencangkan semaksimal mungkin supaya nanti bracketnya nggak goyang boy ya. Wah, oke boy, sudah terpasang stabilizer matrice double. Nah, sini dibuat 2, atas bawah sudah presisi ya. Di sini usahakan sama. Kemudian di sini juga sama supaya kalau belok kiri dan kanan nanti mentoknya itu sama boy. Oke, dibuat belok. Wow, sip. Oke, kanan kiri juga sudah oke boy. Tinggal di setting angkanya di sini dibuat sama karena 2, jadi kita settingnya di angka yang cukup rendah. Oke, jadi stabilizer matrice sendiri di sini ada setelannya, memiliki 16 setelan ya. Dan di sini masing-masing acak kita buat setelannya sama aja. Oke, ini ke mode yang paling berat ya. Jadi kalau ingin meringankan itu dia ke arah kiri. Setir memang wabut banget. Jadi kita buat paling ringan di setelan angka 1. Oke, nah ini baru bisa. Jadi enaknya stabilizer matrice itu bisa di setel berat dan ringannya sesuai dengan kebutuhan kita.
menyesuaikan dengan tangan kalian itu enaknya di ukuran berapa boy. Oke, kita mentokkan paling ringan saja boy. Oke, setelah terpasang kalian bisa lihat bracketnya kedudukannya seperti ini ya. Di bawah bushing 1, kemudian bushing yang di atasnya lebih panjang, jadi yang bawah ini 1 cm, kemudian yang di atas ini 3 cm jaraknya. Dan setelan kita sudah buat sama atas dan bawah, kemudian dari atas sini sudah terlihat center boy. Jadi oke, kita coba belokkan. Kalau kanan seperti ini, nah habis, sebelahnya juga sama boy. Oke, jadi sama-sama habis, kita memang sudah setel di bagian tengah supaya presisi. Jadi kalau kiri kanan sudah sama-sama mentok boy ya. Dan ini rasanya ya cukup lumayan agak berat dibandingkan tanpa stabilizer, tapi enak lah ini boy. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu dari samping seperti ini boy. Jadi bracket merahnya seperti ini ya, kedudukannya, jaraknya juga sama, di sini dibuat 3 cm. Nah, kayak ginilah penampakannya. Tiger JDM menggunakan stabilizer double boy. Oke boy, saat terpasang tampilan utuhnya seperti ini ya. Bagian depan Tiger JDM sekarang sudah nggak kosong melompong seperti sebelumnya. Kalau dipasang 1 emang sebenarnya bisa, cuma kita kan do eksperimen cengok pasang 2. Kita mau tes buat jalan tapi sudah malam, sudah jam 9 malam. Untuk tes jalan nanti next time aja kayaknya boy. Dan stabilizer double seperti ini biasanya digunakan ke motor-motor yang beraliran Pro Pure Moto ataupun Baby Look Pro boy. Jadi mereka pasang stabilizer 2. Kali ini Herex pasang stabilizer 2, kayaknya kalian baru lihat ini boy. Dimana lagi kalau nggak di channel cengongnya di France boy. Oke, tak naiki dulu. Nah, kalau dinaiki memang sip buat belok pas-pas. Dan inilah enaknya kalau kalian menggunakan stabilizer, kiri nggak nanduk, kanan juga nggak nanduk dengan tangki. Jadi walaupun motor kalian pakai stang RZR Daytona seperti ini, apapun motornya, kalau pakai stabilizer itu dijamin nggak nanduk ke bagian tangki stangnya boy. Dan di sini kita setting paling rendah, tapi enak banget kalau dibuat setting 5 seperti ini. Wah, cukup lumayan atos. Ini kalau di setting dibuat berat, wah kayak power dada mobil gitu boy ya. Walaupun kalian jalan kemudian kena angin puting beliung, wah dijamin enggak oleng boy, karena ini cukup berat banget ya. Tapi lebih enak kalau dibuat paling rendah aja boy. Nah, kalau dibuat paling rendah gini enak, ringan banget boy. Good job. Jadi kira-kira seperti dia boy caranya pemasangan stabilizer stang pada bagian depan Honda Tiger. Kalian mau pasang 1 atau 2, 3 sekalipun bisa, asalkan kalian punya bracketnya boy ya. Untuk saranku sih kalau kalian pasang kayaknya lebih bagus 3 mili, cuma ini yang plat sama bapak tadi cuma ada 2. Ya gak apa-apa, ukuran 2 mili aja, yang penting ini agak lebar dan ini cukup kokoh juga kok boy ya. Buat belok juga enak boy, dan tampilan depannya sudah enggak kosong lagi boy. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kita kali ini, pemasangan stabilizer bagian depan Tiger JDM dengan harga yang cukup terjangkau. Kalau kalian minat mau beli variasinya stabilizer matris harga terjangkau, bracket CNC namun harga juga terjangkau, linknya ada di deskripsi semuanya boy. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan klik subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar bertemu dengan motor-motor keren boy. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and goodbye.